Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu yang baru di pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh sehat sebagaimana kami ada hari ini. Kami masih boleh melayani Tuhan. Kami masih boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Berkat dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, berkat di dalam keluarga kami, di dalam segala di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan kirim buat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami, Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebahaya Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskanlah makanan kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebahaya Engkau yang punya
sama-sama saksikan klip yang ada. Saya yakin dan percaya, lighting boleh? Bapak, ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah tidak bertanya-tanya lagi kenapa kita pakai baju daerah di depan sini ya. Itu karena kita mau merefleksikan cinta kita kepada bangsa Indonesia dan suasana juga masih Agustusan begitu ya setelah kita merayakan kemerdekaan. Kebetulan bangku di sini juga warnanya merah. Jadi kita mau merayakan kemerdekaan dan kemerdekaan roh kita di dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Oke. Suasananya masih sangat dingin ya. Jadi kayaknya tangan masih beku begitu dari rumah. Mungkin yang naik kendaraan kena angin dingin dan AC dingin. Ada satu lagu yang kita mau flashback. Mungkin Bapak Ibu kembali ke sekolah minggu mungkin. Saya yakin kita semua tahu lagu ini. Kita boleh berekspresi, bertepuk tangan, bersuka cita, apapun. Luar biasa. Dengar ya panggil namamu.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh yeah yeah, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan Kau tak perlindungan. Mari bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, oh, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, yeah, yeah, yeah. Hallelujah, hallelujah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu di dalam hidup kami. Kau sudah nyatakan lewat kematian dan kebangkitan-Mu untuk kami, untuk hidup kami, untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layak kehidupanku. Oh,
tiada kata, oh tiada kata bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar, sungguh besar setiamu, Engkau nyata Tuhan. Darahmu melayakkan. Yesus, terima kasih. Tiada melukiskan bagimu segala pujian, kemuliaan, kemuliaan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya, selamanya. Ku tinggikan namamu Yesus, namamu Yesus. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
selamanya, selamanya, selamanya Tuhan. Kau ku tinggikan namamu selamanya. Oh, hanya bagimu Tuhan, nama di atas segala nama. Oh, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi ini kami mau meninggikan Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Pagi ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya, di atas persoalan kami, di atas masalah yang sedang kami hadapi, di atas pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami ingin berkata, Yesus, Kau di atas segalanya. Mazmur berkata seperti ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kebesaran Tuhan mengatasi langit dan bumi. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit dan bumi. Bagaimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan mengatasi langit dan bumi, mengatasi apapun yang engkau sedang hadapi hari ini? Salah satu caranya adalah lewat engkau bersyukur. Bersyukur adalah tanda engkau mempercayai Tuhan bahwa Dia sedang dan dapat mengatasi langit dan bumi. Hari ini ambil waktumu sejenak untuk bersyukur. Katakan, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap saudara dimanapun engkau berada hari ini, di rumahmu, di kamarmu, ambil waktu untuk bersyukur. Keluarkan suaramu, engkau katakan, Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur padamu, engkau bekerja, engkau berdaulat, engkau sedang melakukan sesuatu yang belum saya lihat. Aku percaya padamu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat aku, karena aku tetap mengasihi engkau apapun terjadi. Dan makin hari engkau membentuk hidupku, makin serupa dengan engkau. Aku bersyukur. Aku bersyukur engkau selalu cukup buat aku, kasih karuniamu cukup buat aku. Mari saudara keluarkan suaramu dan bersyukur. Saudara, pertemuan jemaat adalah pertemuan di mana setiap umat Tuhan bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Mari semuanya katakan, aku bersyukur padamu. Naikkan syukurku, kami percaya padamu ya Tuhan. Kau beri tak habis-habisnya, habisnya kasih dan rahmat-Mu. Rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat
terlambat pertolonganmu. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Haleluya. Buat kemenangan yang Kau berikan kepada setiap kami, buat kesembuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami percaya Allah yang kami sembah Allah yang hidup, Allah yang melakukan pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Katakan amin. 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 Apa kabar semuanya? Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, maafkan saya kalau saya buka masker ya, supaya menolong saya untuk bisa bernafas dan suara saya jauh lebih jelas. Sudah percaya Allah kita Allah yang hidup? Ya, Allah yang hidup selalu melakukan pekerjaan yang supra alami di tengah-tengah hidup saudara, di tengah-tengah pertemuan saudara, di tengah-tengah komsel saudara, di tengah-tengah keluarga saudara. Amin. Saya bukan orang percaya Yesus sebelumnya. Ketika saya percaya Yesus, hidup saya berubah. Tapi bukan hanya hidup saya berubah, satu hal yang saya ingin rindukan, melihat penyertaan Allah. Penyertaan Allah selalu ada tanda-tanda dan keajaiban Tuhan. Tadi pagi lebih tepatnya saya terima ada satu rekan teman baik di Jambi, dan dia menyampaikan bahwa mamanya baru keluar dari rumah sakit, ya, kena COVID, papanya meninggal, ya, tetapi kedua orang tua ini sudah lama didoakan sama anak perempuan nih, wanita ini lebih tepatnya. Dan ketika proses belum papanya meninggal, kira-kira seminggu lalu, saya ada di dalam proses menolong wanita ini untuk bagaimana melayani, bagaimana menyatakan kasih Kristus kepada kedua orang tuanya, di mana orang tuanya betul-betul sangat pegang terhadap agama dan kepercayaannya. Dan disitulah Tuhan jawab. Bapaknya merasa ada yang ketok pintu, dia bilang nggak ada yang ketok pintu, ada, coba lihat. Nah disitulah ya wanita ini sebagai anak cerita sama bapaknya udah usia 70 lebih. Dia bilang Yesus sedang mengetuk hati papa. Kalau papa percaya, buka hati. Akhirnya papanya mau didoakan, dan singkat kata 2 hari kemudian atau sehari kemudian papanya meninggal dalam pelukan dia. Memang sedih, tetapi kepergian ayahnya di dalam iman kepada Yesus itu jauh lebih penting. Amin saudara. Jadi saudara jangan bosan-bosan berdoa buat keluarga besarmu, orang tuamu yang belum kenal Tuhan. Seperti orang tua saya, dua-duanya mau didoakan sebelum mereka meninggal. 1 4 hari sebelum meninggal, 1 10 hari meninggal. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjawab doa kita mengenai keluarga kita yang butuh diselamatkan. Amin. Nah kemarin dia bilang, mama ya berat sekali, khawatir mama juga ikut meninggal. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, ya saya sampai berdoa di live streaming minggu lalu untuk dia. Ya bukan karena kehebatan saya, bukan, tetapi inilah hati Tuhan, inilah hati para pemimpin, inilah hati para orang percaya. Di dalam segala sesuatu kita ingin melihat orang diselamatkan. Dan mamanya tadinya nggak bisa bilang amin, sekarang bisa bilang amin. Ya, dia kasih kabar kemarin malam sebelum kami meninggalkan mama, udah pulang ke rumah, ya. Mama bilang doakan, ya, suami istri mendoakan mereka, dan saya berharap suatu hari mamanya segera dibaptis. Jadi berita ini adalah berita yang sukacita buat kita semua.
Dan saya mendukung dan mendorong saudara selama situasi sulit. Alkitab berkata, bangkitlah, terang Tuhan sudah datang atas engkau. Terang Tuhan menyinari kegelapan di bumi. Dan ketika saudara, baik di pekerjaan, di rumah tangga, di Komsel, di mana sudah berada hari ini, sudah percayalah Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara. Saya ingat zaman dulu saya di staff full time di Speed, ya toh, ya tahun 98 terjadi kerusuhan. Terjadi apa? Kerusuhan Mei. Dan saya di bagian departemen penggembalaan, saya tahu bahwa kerusuhan itu membuat orang takut. Di tengah ketakutan mereka butuh ditolong, butuh dikuatkan, butuh dikasih makan. Nah, waktu itu departemen penginjilan masih ada, memberikan makanan siang kepada bukannya 100, lebih daripada 1000 orang ya di rel kereta api di daerah Gunung Sari. Dan di mana yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan apa yang terjadi? Selama 2 tahun ya, jemaat di Speed Plaza waktu itu bertambah sekitar 1000 sampai 2000 orang. Jadi saudara, kita melihat masa tuaian yang paling matang orang dituai adalah ketika ada persoalan melanda bangsa, melanda sebuah daerah. Disitulah orang tergoncangkan. Dan kita yang ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, disitulah Tuhan mau pakai. Tapi kalau kita sendiri tergoncang, saudara, kita nggak bisa menolong banyak orang. Betul saudara? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang sedang Tuhan bawa kepada kedewasaan. Amin saudara. Amin saudara, karena topik kedewasaan saudara di tempat nih, Abah Love Cikarang sudah berbicara selama berapa lama saudara? Udah 2 bulan atau 3 bulan? Itu bagus sekali sebuah topik. Karena Tuhan mau membawa semua orang yang dewasa, menjadi dewasa, berubah jadi dewasa. Tetapi itu sebuah perjalanan. Tiap minggu ya saya terima WA, ada aja yang meninggal. Terutama 3 minggu sebulan lalu, selalu ada orang yang meninggal, baik orang tua jemaat di luar kota, ya baik kena COVID atau tidak COVID. Tetapi tiap minggu juga kita mendapatkan gambar-gambar PKS membaptis orang, ya kemarin malam udah masuk, ada 1 orang dibaptis juga. Jadi kita lihat gereja tidak boleh berhenti operasionalnya, gereja tidak boleh berhenti tujuannya yaitu menyelamatkan orang, membaptis orang, ya, memuridkan orang. Tidak boleh berhenti oleh pandemi, peperangan, gempa bumi, terus harus jalan. Amin saudara. Walaupun kita dibatasi oleh online dan segala macam, saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk melayani jiwa-jiwa. Karena apa yang terjadi hari-hari ini adalah buat saya adalah latihan saja. Katakan latihan saja. Bilang kiri kanan latihan saja. Latihan menerobos resiko, betul? Akhir zaman, sudah percaya akhir zaman nggak? Banyak seminar akhir zaman dan kita tahu ada goncangan baik di langit maupun di bumi. Sesuatu yang lebih besar, penganiayaan sesuatu yang lebih besar dari sekarang. Dan hari ini kalau kita ada, hari ini, saudara ini bukan seberapa, masih lebih lagi yang akan dialami umat percaya. Makanya saya tidak bangga ketika seorang bertanya di tempat kita ada berapa orang berjemaat, gak perlu disebutkan angkanya. Yang saya ngomong ada berapa jumlah orang yang siap menghadapi akhir zaman, itu jauh lebih penting. Berapa banyak yang memiliki kualitas murid, itu jauh lebih penting. Gereja akan digoncangkan. Gereja yang tidak benar fondasinya akan digoncangkan. Terlihat nanti ketika ada kesusahan, mereka maju di medan kesusahan atau mereka mundur cari tempat aman. Mereka hadapi saudara semana di medan yang sulit, bencana yang sulit, mereka ada di samping mereka atau tidak. Makanya sekarang saudara banyak orang-orang rindu mendengarkan pengajaran bagus di YouTube. Ya, viewernya mencapai 100.000 contohnya. Tapi pertanyaan yang saya ngomong adalah, apakah pembicara di YouTube akan menemani saudara enggak ketika engkau sakit? Siapa yang kunjungi dan doakan saudara ketika sudah COVID? Betul saudara? Siapa yang akan berbagi hidup saudara ketika sudah kekurangan makan? Saudara, jangan kagumi kita yang ada di mimbar. Kagumilah saudara seimanmu. Kagumilah PKSmu yang ada di samping saudara.
ketika saudara lagi kesusahan. Itulah gereja Tuhan. Amin saudara. Gereja Tuhan bukan ditentukan oleh fasilitas, ibadah, AC. Bukan. Gereja Tuhan ditentukan ketika pintu alam maut. Yesus berkata, aku akan membangun apa? Gerejaku, dan apa? Pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya dia menang terhadap pintu alam maut. Apa itu pintu alam maut? The gates of hell. Itulah kuasa gelap. Itulah kuasa gelap. Pertempuran kita bukan melawan siapapun, darah dan daging, tetapi melawan yang membuat Adam jatuh adalah si iblis, yang membuat gereja itu mundur daripada standar moral adalah kuasa gelap. Hari ini sudah sadar, pertempuranmu bukan melawan mertuamu, bukan melawan orang tuamu, bukan melawan pasanganmu, melawan kuasa gelap yang ingin menghancurkan hubungan kita satu sama lain, menghancurkan kekompakan kepemimpinan. Makanya saudara harus mengerti apa yang terjadi di sini bukan sains, bukan sekedar virus, tapi di balik virus ini ada kuasa memakai itu untuk merusak kekuatan gereja. Kekuatan gereja terletak di dalam persekutuannya, di dalam pengajarannya. Betul saudara? Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul dan bersekutu. Nah hari ini saya akan masuk kepada sebuah topik. Saya berharap tidak terlalu panjang. Saya ingin mendorong dan menguatkan saudara untuk saudara mengarah ke sana. Saudara, menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Mengapa saya berkata sebuah pilihan? Saudara yang ikut pria sejati mengerti statement ini. Menjadi pemenang adalah apa? Sebuah pilihan, betul? Sebuah pilihan. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah apa? Berhenti mencoba, betul? Tidak berhenti mencoba ada sebuah keputusan, sebuah pilihan. Mengapa saya katakan sebuah pilihan? Karena ada orang-orang Kristen yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, hadir di kebaktian, hadir di komsel, tetapi tidak pernah mengalami kedewasaan sesuai dengan Alkitab punya ukuran, karena mereka memilih gampang, memilih nyaman, betul saudara? Saya melihat tetangga saya, ya, kemarin dia datang ke rumah saya. Dulu dia adalah jiwa baru, 3 tahun lalu. Sekarang dia adalah pengawas area, di bawah dia ada 5 komsel. Dia punya kemajuan rohani cepat sekali. Padahal ketika ketemu saya dan istri saya makan malam untuk menolong anak mereka yang merasa ada setan di sekelilingnya, waktu itu kita nggak menduga pria dan wanita ini Tuhan pulihkan luar biasa dan mereka ambil tanggung jawab untuk bergerak. Dan kemarin malam mereka cerita, kalau hari ini kami memimpin bersama teman-teman lain, ada 5 PKS di bawah kami, itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Tapi itu ada sebuah pilihan buat mereka. Mereka tiap hari ketemu orang, tiap hari memuridkan orang. Ketika saya ketemu dengan dia malam hari, ada 2 pertemuan yang dia harus lakukan. Dengan PKS-nya, dengan pemuritan dan orang lain. Dan rumahnya di sebelah saya tahu, dia renovasi. Khusus sebuah ruangan yang tadinya jadi tempat tidur, dia jadikan ruang untuk ketemu orang. Saudara, saya lihat dia berubah. Mengapa? Karena dia memilih. Dia memilih apa? Untuk memberi waktu. Dia pindahin perusahaannya dari PIK, pindah ke daerah tempat dia tinggal di Gading Serpong. Itu ada sebuah pilihan. Pilihan di mana dia diarahkan. Pilihan dia dikasih nasihat. Kalau hidupmu mau maksimal, hidupmu bukan hanya sekedar bekerja, bukan cari order, tetapi engkau harus melihat maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan kepada hidupnya sebelum dunia dijadikan. Jadi itu ada pilihan dia. Banyak orang berkata dia radikal. Menurut saya dia normal, saudara. Yang berkata dia radikal adalah orang yang tidak bersedia memilih untuk dewasa. Dan dia lebih dewasa dibandingkan orang lain. Respon dia baik, respon dia benar. Ya, hubungan dia dan anaknya 4 anak laki-laki, ya tadinya suka benturan. Ya, dia nggak punya waktu buat anaknya. Sekarang anaknya 2 sudah ada di komsel, sudah dimuridkan. Dia berkata, ini semata-mata anugerah dan kasih karunia Tuhan yang dia terima. Tidak ada kemegahan dan tidak ada kesombongan. Saya saudara,
Apakah sudah mau memilih hari ini untuk dewasa? Itu pertanyaannya. Siapa yang mau memilih untuk dewasa? Mau saudara? Mau? Saya juga mau. Saya nggak mau, ya setiap anak kita kalau dibilang kamu kayak anak kecil, remaja akan marah kalau kita sebut kamu kayak anak kecil. Mengapa mereka disebut anak kecil? Mereka memilih yang gampang. Nah, kalau sudah perhatikan ayat ini, di sini dikatakan apa? Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua apa? Telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, ya. Ya, bahasa Yunaninya telios, aner itu manusia, ya, manusia dewasa atau sempurna, telios. Dan kedewasaan penuh ini sesuai dengan ukuran kedewasaan Kristus. Cirinya apa? Mereka nggak mudah apa? Diombang-ambingkan oleh apa yang menarik, ya toh, pengajaran yang menarik yang belum tentu dari Alkitab. Mereka tidak diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia ini tentang dunia ini, ya. Dan mereka bisa teguh pegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nanti kita lihat lebih jauh. Tentu ayat-ayat ini tidak asing buat saudara. Tapi yang saya mau katakan adalah tidak semua orang akan mau jadi dewasa. Tidak semua gereja akan jadi gereja dewasa. Tidak akan. Di akhir zaman itu akan muncul dua gereja. Gereja yang kanak-kanak, ya, Laodikia contohnya, gereja yang nggak mau berubah, merasa diri kaya tapi di hadapan Tuhan miskin. Saudara, akan muncul stream gereja yang seperti itu, ya. Tapi ada muncul stream lain dan tidak banyak, ya. Tidak banyak orang yang mau memilih dewasa, tidak mau banyak orang yang mau dipakai Tuhan. Jadi saudara, ini ada sebuah pilihan di tengah-tengah gereja sekalipun. Saudara sekalian, menjadi dewasa itu beda dengan ukuran dunia, ya. Banyak kita dewasa di dalam kehidupan ini karena harus ambil tanggung jawab, ya. Papa berhenti kerja, kita yang masih remaja jualan, ya, kita didewasakan, dimandirikan oleh situasi. Betul saudara? Kita susah naik jalan kaki ke sekolah, jadi dewasa, tahan banting, tidak mengeluh. Saudara, proses hidup ini juga mendewasakan kita, ya benar. Tapi proses hidup ini dewasa tidak jelas tujuannya. Tapi proses Tuhan kita dewasa ada tujuannya. Minimal orang dewasa adalah orang yang mengerjakan kehendak Tuhan, orang yang menghidupi panggilan Tuhan, orang yang rela melepaskan banyak hal untuk melayani orang lain. Jadi saudara, kedewasaan bukan hanya ditentukan oleh hidup yang berubah, bukan. Kedewasaan selain hidupnya perlu berubah, hidupnya perlu berbuah. Nah, bagaimana proses ini bisa terjadi? Kalau kita lihat Alkitab banyak bicara tentang kudus dan tak bercacat celah, ya, hidup dipimpin oleh Roh, menjadi serupa Kristus, menjadi bapak buat banyak orang. Saudara, kita mengerti terminologi dewasa itu seperti itu, oke? Yang penting bagaimana proses kita dewasa nggak bisa seperti di dunia ini oleh situasi, nggak bisa. Di dalam Tuhan, di dalam Alkitab jelas sekali bahwa Tuhan desain gereja itu bukan sendirian. Betul saudara? Keluarga nggak bisa menjadi sebuah komsel, sebuah gereja, nggak bisa. Gereja itu harus ada kepemimpinan. Komsel ada PKS-nya. Itu adalah keluarga rohani saudara. Gereja ada kepenatuannya. Itu adalah otoritas rohani, mengayomi. Jadi saudara, orang dewasa di dalam dunia dia bisa sendirian. Tetapi untuk dewasa dalam Tuhan nggak bisa sendirian. Dan nggak mungkin sendirian. Mengapa? Karena ketika seseorang mau dewasa, kalau dia nggak punya otoritas rohani, dia dewasa menurut versinya. Betul saudara? Dewasa menurut apa? Versinya, ukuran dia. Ya toh? Nah, ukuran Tuhan sangat dipengaruhi oleh orang tua rohani, kepemimpinan. Ukurannya apa? Mengapa tadi saya bicara tentang banyak orang yang kita latih, kita didik, kita bawa untuk dewasa? Karena kita mengerti di dalam kesusahan pada zaman ini sekalipun, orang-orang dewasa atau tidak kelihatan dari responnya. Respon dia untuk maju, untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau,
terus bersaksi, terus jadi berkat, terus menolong orang lain, atau dia memilih untuk berdoa terus kapan pandemi ini selesai. Dan saya mau pastikan kepada saudara, sekalipun pandemi ini selesai akan muncul pandemi baru. Itu kata Alkitab. Betul saudara? Penyakit sampar akan datang. Lebih dahsyat lagi. Jadi saudara sekalian, hari ini pilihlah. Hari ini pilihlah untuk dewasa. Bagaimana kita tahu kita dewasa atau tidak? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kalau sudah baca bersama saya, mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 11, 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku apa? Meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, Paulus, ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di sidang Korintus. Dia menulis surat yang pertama. Dia berkata, ketika aku kanak-kanak, bukan dia bicara tentang jasmani saja, tapi ini juga berbicara tentang kerohanian. Bukankah Paulus ada orang yang dewasa dalam hukum Taurat? Orang yang mempercayai Taurat, menghidupi hukum Taurat, tidak bercacat celah. Dia berkata, aku ini soal Taurat, aku orang Farisi. Tetapi mengapa di dalam suratnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, di situ dikatakan tentang hal kasih, iman, dan pengharapan. Di tengah-tengah terselip semua kalimat ini, ketika aku kanak-kanak, apa yang terjadi? Aku ngomong kayak kanak-kanak. Banyak perkataan kanak-kanak di mulut kita. Apakah kita sadari yang keluar bukan kebenaran Tuhan? Yang keluar gak ada opini kita, pendapat kita, kebenaran manusia, ya toh? Saudara, kekanak-kanakan terlihat waktu kita berbicara. Ketika aku berkata-kata, menyangkut perasaan, aku merasa seperti kanak-kanak, menyangkut perasaan kita. Banyak orang selalu perasaannya lebih memimpin dia daripada roh Tuhan memimpin dia. Saudara, mengapa orang selalu terbawa perasaan? Itu tanda tidak dewasa. Hari ini dia senang, besok dia sedih, hari ini happy, besok kecewa. Saudara, manusia harus dipimpin oleh roh, bukan oleh jiwanya. Betul saudara? Nah, perhatikan hidupmu, perhatikan rumah tanggamu, perhatikan hubunganmu suami istri dengan anakmu dan juga dengan orang lain. Apakah perasaan kita jauh lebih kuat daripada kebenaran Tuhan yang saudara dengar? Marah adalah terbawa perasaan. Betul saudara? Betul saudara? Emosi ada terbawa perasaan. Ya kan? Orang yang perasaannya kanak-kanak, selalu perasaannya diikuti saudara, itu adalah orang yang lebih fokus kepada aku. Perasaan bisa akunya. Nah, yang ketiga adalah apakah cara berpikir kita kanak-kanak? Saudara, banyak orang berpikir hanya jangka pendek, saudara. Jangka pendek artinya sudah tahun ini, di dunia ini, ya, apa yang dia bisa nikmati. Dia tidak melihat jangka panjang. Jangka panjang, saudara, adalah hidupmu ada di kekekalan. Amin, saudara? Itu jangka panjang. Apakah hidupmu menyangkut kepada kekekalan? Apakah hidupmu menyangkut suatu hari engkau akan terima mahkota atau tidak dari Allah? Betul saudara? Upah dari Tuhan atau tidak? Sehingga Paulus dalam suratnya dalam 2 Korintus dia berkata begini, penderitaan yang aku alami, dia bilang ringan. Kenapa dianggap ringan? Padahal kita tahu berat sekali dia sebagai rasul. Betul ya? Dia kelaparan, dia hampir mati tenggelam di kapal, dia dia harus puasa, nggak dapat makan, ya tahu dia dirajam dengan batu hampir mati, banyak kesulitan. Tapi dia bilang penderitaan itu ringan. Ketika dia bandingkan dan jangka panjang, kemuliaan yang dia akan terima nggak seberapanya. Bilang kiri kanan, persoalanmu tidak seberapa. Ya, persoalanmu nggak seberapa kok. Penderitaanmu tidak seberapa. Dibandingkan apa? Jutaan miliaran tahun di surga, nggak seberapa. Tetapi orang cara memandang dunia ini adalah fight apa yang dia bisa nikmati, fight apa yang dia bisa peroleh. Sehingga banyak orang yang tadinya luar biasa melayani Tuhan pada zaman mahasiswa. Sudah tahu zaman mahasiswa nggak banyak kepikiran, ya belum ada KPR rumah, ya belum ada KPR mobil, ya belum ada KPR motor, fight, ya toh. Ketika mulai menikah,
mulai muncul KPR ini, KPR itu, mulai mikir saudara. Tadinya dia dipakai Tuhan jadi ketua panitia KKR yang melayani jiwa, sekarang dia melayani online. Order, hari Minggu banyak order. Nggak masalah order, terima aja ya. Tetapi dia tidak mengatur ritme hidupnya, tidak melihat prioritas utamanya kemana. Jadi saudara, kekanak-kanakan kita harus kita tinggalkan. Paulus berkata, baca ayat yang terakhir tadi dikatakan apa? Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Itu ada sebuah pilihan. Bagaimana dia memilih untuk menjadi dewasa? Memilih untuk meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itu ada sebuah pilihan. Sudah punya anak? Punya ya sebagian ya. Sudah tahu anak kita dewasa tergantung dia mau memilih untuk dewasa atau meninggalkan sifat kanak-kanak itu atau tidak. Betul saudara? Anak-anak kita seringkali kesulitan bangun pagi, ya kan? Halo? Betul nggak? Betul ya? Selalu teriak, bangun! Di rumah selalu ada banyak teriakan. Bangun! Teriakan kedua, makan! Teriakan ketiga apa? Belajar. Teriakan kepada jangan main game. Nah, saudara itu semua betul ya? Anak kita betul ya, kanak-kanak ya banyak orang tua capek. Tapi apakah sudah mau teriak terus sampai dia SMA? Sampai dia kuliah harus dibangunin? Enggak kan? Dia harus memilih. Dia harus memilih. Enggak bisa dia jadi dewasa dengan diteriakin terus. Dia harus memilih. Paulus memilih untuk meninggalkan itu. Nah, disitulah kita jadi proses orang tua. Kadang kita harus membiarkan anak kita menerima konsekuensi. Ya udah, terlambat. Ya, kalau ada disiplin dari sekolah, terima aja kamu. Kalau perlu, 1 titik ya, saya melatih anak saya. Kalau dia nggak mau belajar, ya udah 1 titik kita berkata kepada Tuhan. Kalau dia nggak naik kelas, kita akan terima. Nah, itu cara kita mendewasakan orang. Orang dewasa, orang kanak-kanak seringkali mengalami konsekuensi daripada keputusan yang salah. Ketika dia mengalami itu, baru dia sadar. Betul nggak? Ya kan? Jadi orang tua kita harus dewasakan anak-anak. Amin saudara? Tapi caranya nggak bisa lewat mengajar. Nggak bisa. Sudah mau ajarin anak saya, anak saudara, mari kita buka Alkitab ya. Arti dewasa itu apa? Menurut bahasa Ibrani, dewasa artinya begini. Menurut bahasa Yunani, artinya begini. Menurut versinya Yesus, dewasa artinya begini. Menurut Rasul Paulus, artinya begini. Saudara, firman Tuhan memang penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Tetapi untuk menjadi dewasa tidak cukup hanya firman Tuhan. Betul? Betul gak? Siapa anaknya dewasa dikasih sekolah Alkitab pasti dewasa? Enggak. Sudah mulai mengerti enggak? Khotbah saya hari ini enggak membuat sudah dewasa. Pengajaran yang paling bagus di mimbar tidak membuat orang dewasa. Pengajaran paling bagus sekalipun tidak menolong seorang suami untuk hidup benar. Belum tentu dia tetap bisa berzina. Betul? Remaja tetap pornografi, betul? Istri-istri tetap banyak hal, putuskan sendiri. Kita tahu bahwa omongan firman sekalipun disampaikan di depan, komsal sekalipun diomongin firman itu belum tentu membuat orang dewasa. Orang Farisi tidak pernah dewasa. Ya kan? Dewasa ada sebuah proses perjalanan di mana di sini saya tulis begini. Komunitas dan otoritas rohani menolong kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Makanya nggak bisa sendiri. Nah, hari ini saya akan dalam itu. Ya, nanti akan ada kisahnya. Ya, tapi yang pasti tangkap dulu. Tuhan mau saudara dan saya dewasa. Amin, saudara. Oke. Dan Tuhan desain kita dewasa bukan sendirian. Kita meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Kita butuh orang lain. Pertanyaan pertama. Kepada siapa selama ini sudah menundukkan diri? Sudah tahu nggak? Persoalan orang Kristen agak tidak rela menundukkan diri. Pengen bebas. Saya nggak suka komsel, saya pindah komsel lain.
Saya nggak suka gereja ini, saya pindah gereja lain. Saya nggak suka gereja offline, saya pindah ke online. Banyak pilihan di situ. Saya duduk sambil makan bakmi, saya nonton khotbah hari itu. Bisa? Bisa, semuanya bisa. Dan orang-orang ini tidak pernah dewasa. Makanya Paulus meletakkan sebuah instruksi kepada anak-anak. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak apa? Taati orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Bagaimana anak-anak mau dewasa kalau dia nggak mau taat? Setuju nggak? Sekali lagi, bagaimana anakmu dewasa kalau dia nggak nurut apa yang kau nasihati? Bisa dewasa nggak? Nggak bisa. Ibrani, kalau sudah perhatikan Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan apa? Tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan apa? Gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa apa? Keuntungan bagimu. Sudah perhatikan ayat ini. Penulis Ibrani berkata, taatilah pemimpinmu, tapi harus rela, tunduk kepada mereka. Mengapa? Karena mereka itu berjaga. Mereka punya fungsi, peran seperti orang tua rohani. Jaga-jaga atas jiwamu, supaya jiwamu tidak sesat, supaya jiwamu tidak duniawi, supaya jiwamu itu merdeka dari semua ikatan. Oke? Nah, dari hal inilah saya ingin katakan kepada saudara, persoalan orang Kristen adalah dia tidak mengerti ayat ini, tapi dalam praktek sehari-hari dia mengharapkan anaknya taat kepada dia. Betul? Tapi dia sendiri belum tentu mau taat kepada otoritas rohani yang Tuhan tempatkan. Jadi saudara, cepat atau lambat seseorang menjadi dewasa sangat tergantung oleh apa? Sangat tergantung oleh apa? Kerelaan dia untuk menundukkan diri. Karena tanpa menundukkan diri, orang ini nggak bisa diarahkan. Tanpa penundukan diri, seseorang tidak bisa apa? Diarahkan untuk dewasa. Anakmu tidak mau tunduk kepada saudara, dia mau main game terus, dia mau bangun telat terus, dia nggak mau belajar. Bagaimana sudah arahkan mereka jadi dewasa? Betul? Sangat sederhana sekali. Jadi kita mengerti prinsip yang kita harus lihat dan apakah saya atau saudara hidupi adalah penundukan diri yang sehat ada atau tidak. Kalau hari ini saya ada di sini, itu ada sebuah proses yang saya percayai. Sesuai Alkitab, kalau saya tidak tunduk kepada Kak Edilio, Kak Sam, Kak Sofyan sebagai penatua, kemudian datang Pak Jeff, saya tidak akan mungkin ada hari ini berdiri di depan saudara. Karena merekalah sebagai pengayom rohani, otoritas rohani, ada kadang perintahnya tidak menarik buat jiwa saya. Kamu jadi gembala Arya, muka saya nggak cocok jadi gembala, terlalu serius untuk jadi gembala. Ya toh, lebih gampang orang gembalakan anjing di pagi dan sore hari. Sudah pernah lihat orang gembalakan anjing? Sekarang sejak pandemi banyak orang menggembalakan anjing di mana-mana. Ya kan? Itu jauh lebih gampang daripada gembalakan manusia. Maka hari ini saudara WA PKSmu, Kak, saya bersyukur engkau mau jadi gembala buat saya. Ya, ya, amin saudara. Halo, mereka nggak dibayar loh untuk gembalain saudara, ya kan? Mereka ada bersama saudara. Saudara harus bersyukur, harus menguatkan mereka. Dan ikutilah teladan mereka. Nah, kembali lagi saudara, saudara harus mengerti bahwa kedewasaan itu diukur bukan berdasarkan pelayanan. Banyak orang kira kamu dewasa. Wah, lihat dia memimpin, jadi ini, jadi itu, melayani, kita kira dia dewasa. Tapi ternyata tidak dewasa. Respon dia nggak dewasa di tengah-tengah kesulitan. Saudara mau tahu seorang dewasa atau tidak? Ketika dia alami kesusahan. Betul saudara? Ketika dia ditolak untuk jadi mantu. Ketika dia diputusin pacarnya, kelihatan dewasa atau tidak. Ketika bosnya kurangi gaji dia 50%. Terlihat responnya. Tapi respon dia ada respon benar atau respon marah atau lawan. Saudara, dewasa seseorang ditentukan bukan waktu ya enak, tapi waktu sulit. Waktu pandemi ini saya bisa melihat
orang-orang yang saya muridkan dewasa atau tidak. Saya bisa lihat itu. Tadinya saya nggak lihat. Setelah ada pandemi datang, saya baru lihat. Oh, ini lebih kepada apa nih? Sayang nyawa enggak? Ya toh? Menyelamatkan diri atau enggak? Atau dia berani ambil resiko untuk tetap melayani orang enggak? Nah, kelihatan di situ. Jadi saudara mau dewasa? Mau dewasa? Nah, dewasa ada sebuah pilihan. Dewasa adalah menjadi sebuah proses perjalanan. Kadang kita kira seseorang dewasa tetapi enggak. Mau buktinya? Saya panggilkan Bapak Age dan Ibu Ayu. Untuk mereka cerita, dulu saya kira mereka dewasa sekali. Ternyata banyak persoalan. Ya, supaya kita lebih real ya. Bagaimana proses seseorang dewasa ini bisa terlihat dalam proses perjalanan hidup seseorang. Nah, tentu hari ini saya senang mereka rela menemani saya datang ke Cikarang, ya, dan itu ada sebuah tanda kedewasaan juga, ya. Mereka tidak memilih gampang, ya. Silakan, ini AG, ya. Saya lihat dia main drum, main musik, dia guru tunas bangsa lagi, ya. Ya, saya lihat janggutnya dewasa sekali, kepalanya ada tanda-tanda dewasa, punya banyak pengalaman, ya. Ya, lihat istrinya WL, ya, wah dewasa sekali, senyum terus, nyanyi itu angkat tangan, luar biasa, ya. Tetapi ternyata mereka rela untuk membuka diri, untuk ditolong, ya. Ketika mereka ditolong beberapa tahun lalu, ya lebih baik mereka cerita. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, mungkin beberapa dari sini kenal saya ya, dan Andriadi juga ya. Tahu background saya secara global ya. Jadi secara garis besar aku dari suku Batak ya, udah ketahuan dari rahangnya ya. Suku Batak, seniman ya, seniman tulen dan sangat susah dibentuk. Sangat susah dibentuk ya. Kepala batu kalau orang bilangnya. Proses berjalan, kami sekarang ada di daerah Tangerang dan kami berjemaat di Abalof Serpong. Kami menemukan pemimpin-pemimpin, bukan menemukan ya, kami dibapai ulang oleh para pemimpin rohani kami dalam sebuah proses pemuritan. Jadi nggak gampang buat kami berdua, kebetulan saya orang Batak, istri saya orang Jawa, Jawanya juga Solo ya, Kromo Injil. Benar-benar halus banget ya, ketemu suaminya orang Batak yang sangat keras ya. Dalam proses pernikahan kami nggak gampang ya, 7 tahun pertama pasti babak belur banget gitu ya. Tapi waktu kami nggak mau dibentuk ya, kami nggak mau dibentuk saat itu, pindah gereja, bukan pindah gereja lain, tapi kami pindah-pindah dari Abalof 1 ke Abalof 2 ke Abalof 3 gitu ya, menemukan formula yang baik. Tapi dalam perjalanan kami tetap tidak menjadi kami sekarang gitu ya, maksudnya pelayanan dari pagi sampai malam gitu ya, tukang sayur pun bahkan kalah ya berangkatnya ya. Tapi kami bukan menjadi orang yang lebih baik, jadi hanya dilihat orang di depan itu luar biasa, tapi sebenarnya dalamnya rapuh. Pernikahan kami berantakan, kami mendidik anak yang salah, AG memakai tangan untuk sering memukul anak saya yang laki-laki terutama ya. Tapi dalam proses perjalanan kami dibentuk ya, ada submission terutama ya. Banyak orang, tadi Kak Acang bilang, banyak orang hebat dalam sharing cerita banyak hal tentang firman Tuhan. Waktu dia tidak punya otoritas untuk submission, itu yang bahaya, merasa dirinya lebih baik gitu ya. Sorry, saya harus katakan bahwa orang Batak banyak tahu firman, yes, bahkan komanya dia tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaan saya adalah apakah dia menjalankan firman? Makanya moto hidup kami adalah lebih baik tahu sedikit dan kami melakukan daripada tahu banyak tapi nothing. Ya, dalam perjalanan hidup kami diproses nggak gampang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunan mungkin ya sampai hari ini. Dan kami submit terus, kami ada dalam komunitas ya. Nggak gampang juga buat kami terutama AG memimpin sebuah komunitas. Kebetulan kami berdua dipercayakan sebagai pengawas area, sekarang memegang 6 komsel di bawah kami ya. Yang dimana waktu zaman pandemi gelombang kedua itu mungkin ya komsel yang terbanyak penyintas COVID-nya, paling banyak komsel kami gitu ya. Tapi waktu kami melihat teman-teman pemimpin tetap maju dalam kondisi ya tidak mundur, tidak mengumpat, tapi tetap maju gitu ya, bahkan
datang untuk mendoakan teman-teman yang sedang COVID gitu ya, langsung datang ya, walaupun mungkin takut ya, tapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun. Jadi kami belajar di dalam komunitas, yang pertama di dalam proses pemuritan terutama, karena komunitas itu penting. Tapi kami juga perlu submission kepada seseorang atau pasangan, karena kami suami istri, untuk kami pun mau diproses. Karena komunitas itu kan hanya sebuah perkumpulan ya, tapi lebih deep itu masuk dalam proses pemuritan gitu ya, dan kami harus tetap submit gitu ya, walaupun kadang tadi Kacang bilang kadang-kadang keputusannya nggak setuju gitu ya, tapi kami tetap harus submit ya. Dan waktu kami submit dan berjalan dalam sebuah proses yang dua ini, kami merasa bahwa kami semakin maju gitu, walaupun masih dalam proses ya, masih dalam proses pertumbuhan, tapi kami mau terus maju melangkah sampai hari ini gitu ya. Dan Tuhan itu baik sih, menyatakan banyak hal, walaupun gak gampang lagi ya buat kami untuk terus melayani ya, tapi kunci yang mungkin yang terakhir yang kami mungkin tambahkan bahwa selain kami masuk dalam sebuah komunitas dan kami dimuridkan, dan ketiga kami touch jiwa gitu ya. Jadi nggak mungkin pertumbuhan iman kami bisa bertumbuh kalau kami nggak melayani jiwa. Iya, sekarang Ayu. Saudara, menikah dengan Ayu, menikah dengan seorang pria ini mudah atau tidak? Sulit Kak. Sulit. Sangat sulit. Dan ketika saya mengerti ternyata AG ini lahir dari keluarga yang susah, sulit, di mana kemiskinan sampai satu titik waktu SMP dia hanya makan nasi dengan garam aja, dan bukan sekali, berkali-kali. Papanya meninggal duluan. Dia suka dibully di sekolah, dipukulin selama 3 tahun. Saudara, itulah yang orang tidak tahu, bahwa dalam hidupnya banyak luka, banyak penderitaan, banyak kerapuhan, sehingga ketika anaknya tidak taat, dia langsung tangan ini jalan. Ketika dalam proses pemuritan, prinsip pertama adalah dia perlu sembuh. Seseorang kalau dia nggak sembuh, dia akan membawa kekanak-kanakannya dalam pernikahan. Betul ya? Pengen diperhatikan terus ya, mudah kecewa sama pasangannya. Dan ketika dia sembuh, saudara, dia masuk kepada fase berikutnya. Dia bisa melayani. Banyak orang tidak sembuh, tidak akan jadi dewasa. Dia terbawa emosi dan perasaannya. Dan kita bisa jadi batu sandung. Dia bisa jadi batu sandungan ketika dia memimpin. Nah, ketika dia kerja sekalipun di sekolah, saya pribadi memperingatkan dia, jangan macem-macem loh. Kalau kamu nggak memperbaiki kualitas kerja kamu di sekolah, kamu bisa dikeluarin. Sudah pemuritan bukannya bisa rohani. Pemuritan bicara tentang cara kita kerja juga, kita harus masuk di situ. Cara kelola uang, hubungan suami istri, parenting gimana. Karena itulah yang real. Ini yang perlu didewasakan. Banyak orang dewasa dalam pelayanan, tapi nggak dewasa dalam hubungan suami istri. Betul sudah? Banyak orang dewasa dalam hal pekerjaan, tapi nggak dewasa dalam hal hutang, ya toh? Hutang banyak. Jadi Ayu sendiri juga melihat suaminya berubah. Apa yang kau lihat? Ya, dulu AG itu orang yang tidak mendengar ya, dan sangat keras sama suami, dan sulit sekali untuk Sangat keras. sangat keras kepada anaknya. Anak, Ya. oke. Jadi bagaimana suami saya ke anak saya itu sangat keras gitu, bahkan pernah sampai pakai pisau gitu untuk mengancam untuk dia mau taat gitu. Jadi kesulitan sekali buat saya untuk apa yang saya tanam ke anak saya itu seperti dibentahin lagi gitu oleh suami saya gitu. Saya coba menabur kebenaran, tapi figur papahnya jatuhin lagi gitu. Jadi dan AG sangat sulit diarahkan ya. Waktu itu saya ingat bahwa waktu kami pertama kali dipercayakan jadi PKS, waktu itu AG belum bersedia gitu. Jadi saya sendirilah gitu, saya nyiapin firman, saya nyiapin komsel, saya nyiapin semuanya. Dan pada waktu itu jujur sempat berapa kali saya ngerasa down, saya ngerasa sendiri gitu. Tapi saya ditemenin, saya dimuridkan, saya dibapai ulang. Ada pemimpin rohani yang menolong dan menguatkan saya bahwa saya nggak sendiri, bahwa saya harus belajar keluar dari batasan saya, yaitu bahwa
ya saya harus jadi biji yang mati dulu gitu. Saya nggak mau lari dari proses, saya nggak mau kecewa dengan keadaan, saya nggak mau kecewa dengan kondisi suami yang belum ideal gitu. Saya nggak mau kecewa dengan segala sesuatu yang nggak ideal dalam hidup saya, tapi saya mau merespon, saya nggak mau lari dari kondisi yang nggak ideal, tapi saya mau keluar dari batasan itu, saya mau diproses Tuhan, saya mau jadi biji yang mati dulu sampai ada kehidupan dalam pernikahan kami, ada kehidupan dalam komsel kami, ada kehidupan buat anak-anak kami gitu. Sampai puji Tuhan dan akhirnya waktu kami berjalan, komsel mulai berjalan, AG pelan-pelan mulai buka hati, dan yang tadinya kucing-kucingan selama setiap kali mau dipanggil pemuritan pasti sulit sekali. Puji Tuhan waktu itu dia mulai mau, dan pada waktu AG mulai sembuh, itu terjadi terobosan besar sekali gitu. Memang pada waktu pelayanan sendiri istri emang berat ya, tapi nggak ada yang mustahil. Tapi pada waktu AG sembuh, dulu komsel itu isinya cewek semua gitu. Yang cowok cuma 1, 2 gitu. Tapi pada waktu AG pulih, AG mulai mau merespon benar, dia mau diarahkan, dia mau hidup sesuai kebenaran, dia mau meninggalkan sifat anak-anaknya karena dia banyak disembuhkan. Akhirnya komsel bertambah gitu, makin banyak pria-pria lain yang ditolong juga melalui hidup suami saya. Ya, terima kasih Agi dan Ayu, Tuhan berkati. Ya, saudara, ini ada proses 3 tahun, betul ya? Ayu Agi, 3 tahun. Apa yang saya mau sampaikan? Yang pertama, jangan menyerah. Jangan menyerah kepada pemimpinmu. Jangan menyerah kepada ayah ibumu. Jangan menyerah kepada otoritas rohanimu, PKS-mu. Sekalipun mereka punya kelemahan, ya, jangan menyerah. Karena suatu hari sudah akan jadi bapak ibu rohani juga. Amin saudara. Amin saudara. Yang kedua, di tengah kelemahan otoritas rohani kita, yang kedua, bukalah hatimu untuk diarahkan. Buka hati untuk apa? Diarahkan. Seperti anakmu sudah pengen dia diarahkan. Betul saudara? Sangat sulit kita memimpin orang yang gak mau rela. Betul ya? Susah. Yang ketiga saudara, percayalah. Ketika saudara lakukan proses ini, ya, dan gak perlu bandingkan kepada siapapun, Tuhan melihat hatimu. Tuhan akan percayakan saudara jiwa-jiwa. Amin saudara. Mari kita bangkit beri, kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami mau rela untuk diarahkan, rela untuk dipimpin. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang sudah memanggil kami untuk menjadi dewasa. Hari ini kami mau bersyukur. Mari, yang pertama sudah berkati orang tuamu dimanapun engkau berada. Katakan, Tuhan, aku memberkati ayah ibu saya. Walaupun mereka ada kelemahan, aku berkati. Berkatilah pemimpin rohanimu. Katakan, Tuhan, aku berkati mereka. Ketika engkau memberkati otoritas rohanimu, ketika Daud tidak mau menyentuh Saul, sekalipun Saul nggak benar, Tuhan melihat hati Daud, sehingga dia disebut a man of his heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Hari ini Tuhan mau engkau berkenan di hatinya. Tuhan sudah menempatkan otoritas rohani dan jasmani dalam hidupmu. Apa yang sudah lakukan? Yang sudah lakukan memberkati. Kalau engkau susah memberkati mereka, ampuni mereka. Ampuni kekurangan mereka. Ampuni kesalahan mereka. Ampuni perbuatan mereka. Supaya engkau menjadi suatu hari, Tuhan, seperti Daud, engkau dipakai Tuhan membapai dan mengibui banyak orang. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat
dapat melihat rencanamu indah bagiku. Rencanamu indah bagiku. Kau ada, Dia ada di setiap jalanmu, saudara. Katakan, hatiku haus dan lapar haus dan lapar akan Engkau. akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian aku ya Tuhan. Bagianku, Kaulah yang kupandang, kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, oh, itu bagianku. Kaulah yang kupandang di dalam seumur hidup kami, Tuhan, untuk mengasihimu dan hidup kami memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan ke dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan
kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Jadi kita harapkan kita sama-sama memilih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, yang menonton lewat YouTube maupun Zoom, kita semua bisa memilih menjadi dewasa. Amin Bapak Ibu. Adakah sahabat baru yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Tidak ada, oke saya lanjut. Ada cuma beberapa pengumuman, cuma sedikit. Yang pertama, kelas pencerahan anak sudah dibuka minggu ini. Kita akan memulainya kelas pencerahan anak ini tanggal 12 dan 19 September Bapak Ibu ya. 2 kali kelasnya dan wajib hadir untuk kedua-duanya, kedua-dua kelas ini ya. Wajib hadir, kemudian kita akan melakukan prosesi pencerahan anak di tanggal 26 September 2021. Itu untuk kelas penyerahan anak. Kemudian yang kedua, untuk laporan alokasi dana COVID, itu ada donasi sampai tanggal 22 sampai 28 Agustus ada 3 juta, sebesar 3 juta, boleh ditampilkan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat sisa saldo sampai 21 Agustus ada 16.373 sekian. Kemudian ada donasi yang masuk sebesar 3 juta dan saldo yang sudah disalurkan selama 22 sampai 28 Agustus itu 450.000. Jadi sisa saldo sampai 28 Agustus hari ini 18.923.000 sekian ya. Jadi mari kita tetap sama-sama kita membagi dan kita sama-sama saling menolong di tengah situasi seperti ini. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi
penuh kemuliaan-Nya. Pujilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Pujilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapak. Biarlah setiap kami boleh terus bertumbuh di dalam mengenal akan Engkau Tuhan Yesus dan boleh semakin dewasa. Kami tahu Tuhan tidak mudah prosesnya, tetapi kami mau setia untuk menjalani proses itu Tuhan lewat komunitas, lewat pemuritan, lewat ketaatan kepada otoritas kami, kepada orang tua kami Tuhan. Sehingga seperti Paulus katakan, ketika kami dewasa, kami mau meninggalkan sifat kanak-kanak kami Tuhan. Terima kasih buat Pak Sumarno. Kami memberkati Pak Sumarno, Pak Age dan Bu Ayu Tuhan untuk apa yang sudah mereka sharingkan, apa yang mereka bagikan Tuhan, sehingga boleh membuat kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kasih karunia urapan-Mu Tuhan boleh ada atas mereka, atas keluarga mereka, atas apapun yang mereka lakukan. Terima kasih, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus boleh menyertai dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mohon Bapak Ibu saat di depan lift boleh mengantri dan menjaga jarak ya. Kita lakukan prokes lagi. Terima kasih, selamat hari Minggu.